Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anakku semua sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar materi baru mengenai fase kehidupan manusia, yaitu pada masa pubertas. Baik anak-anakku semua, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan para ibu guru yang cantik-cantik nih. Kita kenalan yuk. Ada Ibu Zahratul Imro'ah, ada Ibu Alia Putri Fadilah, ada Ibu Tesya Syiar Madani, ada Ibu Nurin Naimah, dan ada Ibu Nikmah Yuha. Kita simak penjelasan dari ibu-ibu yang cantik ini ya. Baik anak-anak, sebelum ibu guru mulai pelajaran pada pagi hari ini, coba ibu tanya siapa yang sudah paham dan tahu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Nah, masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki maupun anak perempuan yang disebabkan perubahan hormon. Masa pubertas disebut juga masa akil balik atau usia remaja. Nah, ternyata masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan tidak sama. Ada yang lebih dulu mengalami dan ada yang lambat. Biasanya, anak perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8-13 tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia 10-15 tahun. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Perubahan apa saja, Bu Guru? Yaitu ada dua jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Sekarang, Bu Guru akan menjelaskan perubahan fisik ciri laki-laki pada masa pubertas. Apa ya kira-kira ciri pubertas pada laki-laki? Yang pertama adalah ciri kelamin primer. Apa itu ciri kelamin primer? Nah, ciri kelamin primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Kemudian apa lagi ya? Kemudian, ciri kelamin sekunder. Yang pertama, ditandai dengan bau tubuh. Kemudian yang kedua ditandai dengan tumbuh jakun. Yang ketiga tumbuh kumis dan janggut di dagu. Dan yang keempat tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin. Kemudian yang kelima organ kelamin membesar. Dan yang keenam suara berubah menjadi berat. Dan yang terakhir dada tampak bidang. Siapa yang sudah mengalami ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Ayo angkat tangan. Setelah mengetahui tentang ciri pubertas pada laki-laki, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan mengenai ciri pubertas pada perempuan. Apa saja sih? Yuk simak penjelasan mengenai ciri pubertas pada perempuan. Nah, adapun perubahan fisik perempuan pada masa pubertas juga terbagi menjadi dua ciri, yaitu ciri kelamin primer dan ciri kelamin sekunder. Apa sih Bu ciri kelamin primer dan sekunder pada perempuan? Ciri primer pada perempuan adalah menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Nah, Ibu Guru yakin
Pasti dari anak-anakku kelas 6 yang perempuan sudah ada yang mengalami masa menstruasi. Ayo ngaku, berarti anak-anakku semua sudah semakin besar. Baik, lanjut kepada ciri kelamin sekunder. Yang pertama adalah tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kemaluan. Yang kedua, payudara dan pinggul mulai membesar. Yang ketiga, organ kelamin membesar. Dan yang keempat, suara semakin nyaring atau melengging. Di sini Bu Guru menyajikan 5 soal tentang apa yang sudah kita pelajari di atas. Soal ini kalian jawab masing-masing ya di buku kalian. Jawab mandiri, kemudian minggu depan akan Ibu Guru nilai. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa esok hari. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.